Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2688 Bimbingan. Li Fugui mulai membimbingnya dan berkata kepada Si Ji, "Apakah menurutmu mereka semua orang jahat, sehingga mereka harus dibunuh?" Si Ji mengikuti pikiran Li Fugui, berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Ya, benar. Karena mereka bukan orang baik, menurutku mereka semua harus dibunuh." Li Fugui berdiri pada saat ini dan keluar membawa gadis mayat itu. Berdiri di tepi balkon lantai 2, dia memandang anak-anak di halaman bawah. Kemudian, dia melihat ke arah anak-anak di lantai bawah dan bertanya kepada Si Ji, "Kakak Si Ji, sekarang aku ingin bertanya lagi. Menurutmu, apakah anak-anak di lantai bawah ini orang baik atau orang jahat?" Si Ji berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Kakak, aku benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Kamu bisa melihat bahwa anak-anak ini tampak berbeda dari orang normal. Dalam hal ini, bagaimana kita bisa tahu apakah mereka orang baik atau jahat?" Li Fugui berkata, "Ikuti saja intuisimu." Si Ji berpikir sejenak, lalu berbisik, "Menurutku karena mereka semua anak-anak, mereka semua pasti orang baik." Baru pada saat itulah Li Fugui berbalik, menatap Si Ji dengan tatapan serius dan bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu tahu situasi spesifik anak-anak ini?" Putri mayat bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa situasi spesifiknya?" Li Fugui menghela napas, lalu mengalihkan pandangannya ke anak-anak di lantai bawah lagi, lalu berkata kepada Si Ji dengan sungguh-sungguh, "Sebagian besar anak-anak yang kau lihat ini sama seperti aku 2 tahun lalu." Si Ji berkata tanpa ragu, "Apakah mereka semua bodoh sepertimu?" Li Fugui melirik Si Ji dengan heran, lalu tersenyum dan berkata, "Ya, itu benar. Mereka sekarang sama sepertiku 2 tahun lalu, semuanya bodoh. Namun, mereka lebih menyedihkan daripada aku." Si Ji berkata dengan santai, "2 tahun lalu kamu bodoh, dan sekarang mereka juga bodoh. Jika kamu ingin berbicara tentang rasa kasihan, bukankah mereka sama? Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa mereka lebih menyedihkan daripada kamu 2 tahun lalu?" Li Fugui berkata perlahan, "Ketika aku masih bodoh, aku tinggal di desa. Kakekku menyayangiku ketika aku masih kecil. Selain itu, para tetua dan penduduk desa sangat toleran terhadapku. Bahkan jika aku melakukan kesalahan, pada dasarnya tidak ada yang akan menyalahkanku. Dan setelah kakek saya meninggal, penduduk desa bersedia memberi saya sesuatu untuk dimakan. Setiap kali tiba waktu makan dan saya melewati pintu rumah seseorang, mereka akan memanggil saya untuk makan makanan hangat. Tapi lihatlah anak-anak ini, jika mereka tidak punya tempat tinggal, dan Anda menempatkan mereka di luar, menurut Anda berapa banyak orang yang akan memberi mereka makanan hangat?" Si Ji berkata, "Kakak, bukankah mereka punya tempat seperti ini sekarang?" Li Fugui mengangguk, lalu melanjutkan perkataannya kepada Si Ji, "Ya, mereka memang punya tempat tinggal seperti itu sekarang, tapi pernahkah kau berpikir bahwa manusia bukanlah tumbuhan, melainkan hewan, dan hewan juga punya perasaan? Kali ini aku membawamu ke dunia manusia, terutama untuk membuatmu benar-benar merasakan apa yang disebut cinta sejati di dunia. Kebahagiaan di sini tidak diragukan lagi merupakan perwujudan cinta sejati." Si Ji berkata tanpa ragu, "Saudaraku, aku tidak merasakan cinta yang besar." Li Fugui berkata terus terang, "Itu karena Anda tidak tahu betapa sulitnya membangun kebahagiaan." Si Ji berkata, "Saudaraku,
Meskipun aku belum pernah ke dunia manusia selama ribuan tahun, menurut kesanku, dunia manusia telah lama membagi manusia ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Ada orang yang terlahir kaya dan mulia, tetapi ada juga yang terlahir sibuk sepanjang hidupnya. Semua ini sudah ditakdirkan oleh surga. Adapun tempat yang kau bawa aku ke sini, biar aku lihat anak-anak di sini. Mereka. Untungnya, sebelum Putri Mayat bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah sepeda roda 3 berhenti di depan gerbang Happy House. Mobil itu penuh dengan bahan-bahan segar. Ketika staf di halaman maju untuk membuka pintu, mereka memberitahu Direktur Ki, yang sedang mendorong sepeda roda 3, bahwa seseorang sedang berkunjung. Direktur Ki mungkin tidak terlihat tinggi, tetapi wajahnya penuh kerutan karena berlarian sepanjang hari. Tubuhnya yang agak gemuk tampak penuh kekuatan. Saat memarkir becaknya, Direktur Ki mendongak dan melirik Li Fugui dan Si Ji yang berdiri di balkon lantai 2, lalu berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua tunggu sebentar. Aku akan segera bangun setelah selesai." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku akan turun dan membantumu." Berbicara tentang, Li Fugui berkata kepada selir mayat di sebelahnya, "Selir mayat, ikutlah denganku, mari kita turun dan membantu." Putri Mayat mengikuti di belakang Li Fugui. Mereka berdua datang ke sepeda roda 3 dan mengirim barang-barang ke dapur bersama Direktur Ki. Direktur Ki bertanya dengan rasa ingin tahu, "Anak muda, apa yang ingin kamu bicarakan denganku?" Li Fugui mengikuti di belakang Direktur Ki sambil membawa barang-barangnya, dan berkata sambil tersenyum, "Direktur Ki, saya seorang pengusaha dari tempat lain. Saya telah mendengar tentang beberapa situasi di rumah bahagia kita, jadi saya datang ke sini terutama untuk mengetahui situasi di sini dan melihat apakah ada yang kurang." Setelah mendengar ini, kepala sekolah Ki menangis. Dengan berlinang air mata, ia berhenti dan berkata sambil terisak, "Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama anak-anak di sini." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Direktur Ki, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan." "Haha, itu hanya sepotong kue." Direktur Ki segera berkata, tidak, anak muda, kamu tidak tahu bahwa keluarga bahagia kita tidak akan pernah menjadi seperti sekarang ini tanpa dukungan orang-orang baik hati seperti kamu di masyarakat." Sambil berbicara, Direktur Ki mempercepat gerakan tangannya dan segera mengantarkan isi sepeda roda 3 itu ke dapur, di mana sang koki mulai sibuk. Direktur Ki mencuci tangannya, menggosokkannya ke tubuhnya, dan kemudian mengundang Li Fugui dan Si Ji ke kantor di lantai 2. Setelah memasuki pintu lagi, Direktur Ki mulai mengisi ulang cangkir Li Fugui, lalu tersenyum dan berkata kepada Li Fugui dan Si Ji, "Ngomong-ngomong, aku masih belum tahu nama belakang kalian." Li Fugui tersenyum dan memperkenalkan dirinya. "Direktur Ki, nama saya Li Fugui. Anda bisa memanggil saya Xiao Li, dan ini saudara perempuan saya, Si Ji." Direktur Ki mengangguk dan dengan santai menulis nama Li Fugui di buku catatan yang dikeluarkannya dari laci. Namun, ketika dia menulis nama Si Ji, dia tampak sedikit malu dan berkata kepada Li Fugui dengan sedikit malu, "Anak muda, apa yang kamu katakan tentang nama saudara perempuanmu? Mengapa aku belum tahu bagaimana cara menulisnya?" Li Fugui melambaikan tangannya dan tersenyum, "Tidak apa-apa, tidak perlu menulis. Bagaimana dengan ini? Direktur Ki, tolong beritahu saya bagaimana rumah bahagia ini tercipta." Ketika membicarakan hal ini, mata Direktur Ki dipenuhi dengan kesedihan. Dia menundukkan kepalanya,
Hapuslah terlebih dahulu air mata yang ada di sudut matamu. Kemudian dia menenangkan diri dan berbicara perlahan setelah beberapa detik. Saya juga punya anak yang sakit. Anak itu tumbuh besar secara bertahap. Ketika saya melihat anak itu seperti ini, Anda pasti bisa membayangkan betapa sedihnya saya, bukan? Kami tidak punya banyak uang, jadi kami harus mencari cara untuk mendapatkan uang guna menghidupi keluarga. Namun, dengan anak seperti ini, tidak mungkin saya bisa bekerja. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk membuka tempat penitipan anak. Awalnya semua berjalan lancar, tapi setelah usaha ini jalan, saya tidak menyangka kalau anak saya sendiri jadi nakal dan suka memukul anak-anak sehat lainnya. Secara perlahan, tempat penitipan anak itu tidak lagi layak, dan keadaan hampir kembali seperti semula, ketika seseorang tiba-tiba datang kepada saya dan memberitahu saya bahwa kami dapat membuka sekolah khusus. Saat itu, saya tidak menyangka bisa mengelola rumah bahagia seperti sekarang. Saya hanya berpikir, karena mengurus satu anak saja sudah termasuk mengurus anak, jadi saya bisa mengurus lebih banyak anak sekaligus, sehingga penghasilan saya juga bisa bertambah. Hasilnya, siapa yang bisa membayangkan bahwa semakin banyak anak-anak akan dikirim ke sini? Selain itu, beberapa orang diam-diam akan mengirim anak-anak mereka ke gerbang dan kemudian pergi tanpa melihat ke belakang. Ada yang masih bisa dihubungi di awal, tapi setelah 2 atau 3 tahun, orang-orang ini seakan menghilang dari muka bumi dan tidak mau lagi mengurus anak-anaknya sendiri. Dalam situasi ini, menurutmu apakah aku harus mengurusnya atau tidak? Jika tidak, anak-anak ini akan mati kelaparan. Namun, jika aku mengurusnya, aku. Ketika dia mengucapkan bagian terakhirnya, Direktur Ki sudah menangis. Dia terus menyeka air matanya dan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki suasana hatinya, tetapi tidak ada jalan. Setiap kali dia membicarakan hal-hal itu, keluhan dan sakit hati yang mendalam di hatinya membanjiri seperti banjir, tak terkendali. Gadis mayat di sebelahnya jelas sedikit gelisah saat ini. Sesekali dia berdiri dan berjalan menuju pintu sambil melihat ke bawah. Kadang-kadang dia akan mendatangi Li Fugui, menyodok bahunya dengan jarinya, dan memberitahu Li Fugui dengan matanya agar segera memikirkan solusi. Li Fugui menekan kesedihan di hatinya. Meskipun dia tahu bahwa jika dia terus bertanya, itu mungkin membuat Direktur Ki semakin sedih, dia tidak punya pilihan. Agar kebaikan hati Si Ji segera bangkit dan membuatnya merasakan cinta kasih yang besar dari dunia, dia hanya bisa mengeraskan hatinya dan berkata kepada Direktur Ki, "Direktur Ki, bagaimana dengan ini? Bisakah Anda membawa kami turun sekarang dan memperkenalkan situasi anak-anak ini kepada kami secara terperinci?" Direktur Ki mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui dengan bingung. Setelah beberapa detik hening, akhirnya, demi mendapatkan dukungan dana yang dijanjikan Li Fugui untuk diberikan kepada Happy Home dan demi meningkatkan taraf hidup anak-anak, dia hanya bisa menahan rasa sakit di hatinya dan mengangguk kepada Li Fugui serta berkata, "Baiklah, kalau begitu ikutlah denganku sekarang." Saat turun ke bawah, Li Fugui mendatangi Direktur Ki, merendahkan suaranya, dan berbisik kepada Direktur Ki, "Direktur Ki, saya benar-benar minta maaf. Saya tahu bahwa melakukan ini sama saja dengan membuka luka di hati Anda, tetapi tidak mungkin. Ada beberapa hal yang tidak dapat saya sampaikan kepada Anda sekarang. Namun, jangan khawatir, selama Anda dapat melakukan apa yang saya katakan hari ini, rumah bahagia Anda akan menjadi rumah bahagia yang sesungguhnya di masa mendatang." Direktur Ki berbalik dan menatap Li Fugui dengan sedikit terkejut.
Setelah melihat tatapan tulus di mata Li Fugui, Direktur Qi mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya percaya padamu. Saya tahu bahwa setiap orang yang datang kepada saya adalah orang baik." Setelah beberapa saat, kepala sekolah Qi mendatangi anak-anak di lantai bawah. Ia bertepuk tangan dan berteriak kepada anak-anak di depannya dengan senyum lebar di wajahnya. "Anak-anak, semuanya berbaris sekarang. Dengarkan ibu kalian dan berbarislah dalam 2 baris seperti sebelumnya." Berbicara tentang, kepala sekolah Qi kemudian berkata kepada staf di dekatnya, "Pergilah dan bicaralah kepada para guru dan minta mereka untuk berhenti mengajar anak-anak itu dan bawa semua anak-anak itu ke bawah." Setelah itu, Direktur Qi berkata kepada Li Fugui, "Anak muda, aku tidak takut kau akan menertawakanku. Sekarang, kami memiliki total 33 anak di rumah bahagia kami. Beberapa dari mereka sedikit pintar, dan mereka sudah tua. Mereka tidak mungkin sama sekali tidak kompeten, bukan? Menurutku, jika mereka tidak dapat melakukan hal lain, mereka setidaknya harus dapat membedakan beberapa hal dasar yang masuk akal, bukan? Namun sayangnya, hasilnya tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Meskipun kami telah memberikan mereka pelajaran, anak-anak ini hanya belajar sedikit." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Selama kamu punya niat seperti ini, itu sudah sangat bagus." Setelah beberapa saat, semua anak di lantai atas diturunkan. Setelah anak-anak ini berbaris, Direktur Qi mulai memperkenalkan mereka satu persatu. Yang terkecil bernama Mao Dou. Dia dikirim kepada kami pada awal musim dingin 3 tahun lalu. Saat itu, sambil mendengarkan Direktur Qi memperkenalkan situasi anak-anak ini, Li Fugui terus menatap gadis mayat di sebelahnya dari sudut matanya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan pikirannya untuk mencoba mencari tahu apa yang dipikirkan putri mayat. Saat merasakan bahwa hasrat membunuh di dalam hati putri mayat telah mencapai batasnya, tanpa menunggu putri mayat bereaksi, Li Fugui meraih pergelangan tangan putri mayat dan berbisik kepadanya, "Kakak putri mayat, tenanglah dulu. Jika kamu meledak sekarang, kamu pasti akan membuat anak-anak di sini takut." Mata si Ji dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Dia menatap Li Fugui dan berkata-kata demi kata, "Saudaraku, tidakkah menurutmu orang tua anak-anak ini seharusnya dibunuh?" Setelah kata-kata ini diucapkan, Direktur Qi, yang memperkenalkan situasi anak itu, dan staf di dekatnya semuanya tercengang. Mereka menatap si Ji dengan tak percaya. Li Fugui saat ini dapat merasakan dengan jelas bahwa ia kini sepenuhnya mampu melihat isi pikiran Ratu Mayat melalui kekuatan mentalnya. Ternyata cara yang saya pakai kali ini ampuh, sementara bahagia. Li Fugui berkata kepada si Ji dengan sungguh-sungguh, "Si Ji, apakah menurutmu orang tua anak-anak ini pantas mati?" Si Ji mengangguk dan berkata dengan suara nyaring, "Ya, sialan." Li Fugui tidak terburu-buru mengungkapkan pendapatnya. Sebaliknya, dia menatap Direktur Qi di sebelahnya dengan tenang dan berkata kepadanya dengan lugas, "Direktur Qi, Anda dapat membiarkan staf mengurus anak-anak terlebih dahulu. Bisakah Anda ikut dengan kami?" Direktur Qi sekarang bingung. Dari ekspresi wajah putri mayat ketika dia berbicara tadi, dia samar-samar dapat merasakan bahwa gadis yang tampaknya muda ini bukanlah orang baik. Lagi pula, ada banyak orang baik yang datang ke rumah bahagia mereka. Tetapi si Ji adalah orang pertama yang mengatakan sesuatu seperti membunuh seseorang di depannya. Sambil memikirkan hal ini dalam benaknya, Direktur Qi mengikuti Li Fugui ke ruang terbuka di samping. Setelah mereka bertiga berdiri diam,
Li Fugui tiba-tiba menatap Direktur Qi dan bertanya dengan serius. Direktur Qi, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda sekarang. Saya harap Anda dapat menjawab pertanyaan saya dengan serius. Bersambung.